Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Wulandari, kelas Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya terkait analisis ARDL Ekonometrika tugas kelima. ARDL adalah data yang berbentuk data bulanan mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Data yang terlibat dalam penelitian ini adalah data ROA, Inwadiah, dan NPF. ROA sebagai variabel Y, Inwadiah sebagai variabel X1, NPF sebagai variabel X2. Langkah yang pertama yaitu mengcopy file mengcopy data-data, kemudian membuka EViews, kemudian klik create new EViews work file. Kita menggunakan data regulasi frekuensi. Frekuensinya adalah bulanan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian klik OK. Langsung mencegah error, maka saya akan menyimpan terlebih dahulu work file. Kemudian klik OK. Setelah itu lanjut klik quick, kemudian empty group untuk memasukkan data dari Excel ke EViews mulai dari ROA sampai selesai, tempel ke EViews. Klik yes. Kemudian saya akan mengubah nama variabel terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu mengubah nama-nama agar jelas. Langkah yang pertama, kita akan melakukan pengujian stasioneritas. Pengujian stasioneritas ini dilakukan klik 2 kali pada ROA sebagai variabel Y, kemudian klik view, kemudian unit root test, mulai dari level, intercap, automatic selection, lalu klik OK. Kemudian kita freeze dan dikasih nama. Dan ternyata probabilitas ROA saya lebih dari alfa sehingga belum stasioner. Lalu klik view, unit root test. Nah, itu kan belum stasioner. Kemudian saya klik view, unit root test. Kemudian pilih opsi first different, lalu klik OK dan di freeze, lalu dikasih nama. Setelah dilakukan unit root test menggunakan freeze different, nilai probabilitas
sebagai berikut yang menyatakan kurang dari alfa, jadi data ROA saya sudah stasioner. Kemudian kita lanjut variabel X1 yaitu inward DA. Klik 2 kali, lalu klik view unit root test dan klik level, lalu klik OK. Selanjutnya di freeze dan diberi nama. Hasil prop saya menunjukkan nilainya lebih besar dari alfa sehingga belum stasioner, maka perlu ada pengujian freeze different. Kemudian klik view unit root test, kemudian klik freeze different, lalu klik OK. Hasil pengujian dari freeze different nilai prop inward DA sudah stasioner. Kemudian klik freeze dan name. Karena uji data inward DA sudah stasioner pada tingkat level, maka saya akan melanjutkan pengujian stasioneritas dengan variabel lain. Lalu kita lanjut variabel X2 yaitu NPF. Klik 2 kali, view unit root test dan klik level, lalu klik OK. Selanjutnya di freeze, lalu dikasih nama. Saya sudah selesai pada pengujian stasioneritas dan dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dan inward DA stasioner pada tingkat freeze different dan NPF pada tingkat level. Selanjutnya kemudian klik quick, pilih estimate equation dan memasukkan variabel Y yaitu ROA, X1 inward DA dan X2 NPF. Kemudian pada bagian metode pilih metode ARDL. Nah, itu kita memilih ARDL, kemudian klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Lalu di freeze, setelah itu di freeze. Di freeze dan dikasih nama. Saya mendapatkan model ini dengan cara klik view, pilih opsi model selection summary, kemudian pilih kriterian grafik,
grafiknya sudah muncul. Kemudian klik freeze dan dikasih nama. Untuk mengetahui bentuk tabel, maka kita klik view dan pilih model selection summary, lalu pilih kriteria tabel, dan seperti ini model tabelnya. Kemudian setelah itu kita freeze, lalu dikasih nama. Apabila sudah selesai, klik view dan estimate output, dan hasilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya klik view dan pilih menu representation, maka akan keluar seperti berikut, yang terdiri dari substitusi koefisien dan kointegrasi equation. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Klik view, pilih koefisien diagnostics, pilih bound test. Di bound test ini saya akan mendapatkan null hipotesis bahwa tidak ada hubungan jangka panjang. Maka di sini diperoleh nilai bound test sebagai berikut, sehingga terima HA dan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan jangka panjang.
Kemudian kita freeze dan dikasih nama. Untuk mengetahui model jangka pendek dan jangka panjang, dengan klik view, kemudian koefisien diagnostik, kemudian pilih co-integration long run form. Yang atas model jangka panjang, yang atas model jangka pendek, dan yang bawah adalah model jangka panjang. Kemudian klik freeze, kemudian dikasih nama. Selanjutnya kita melakukan model uji asumsi klasik, lalu klik view. Klik view, lalu residual diagnostic, dan klik histogram normality test. Kemudian probability yang menunjukkan kurang dari alpha sehingga data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita freeze, lalu dikasih nama. Selanjutnya kita melakukan pengujian heteroskedastisitas. Klik view, residual diagnostic, lalu heteroskedastisitas tes, pilih brush, bagian klik OK. Kemudian kita freeze dan dikasih nama. Lanjut uji autokorelasi, klik view, pilih opsi residual diagnostic, kemudian serial correlation LM test. Kemudian kita freeze dan kita kasih nama. Mohon maaf karena kemarin saya mengerjakan ada yang salah, lalu saya membuat video ulang dan mengcut video, lalu menggabungkan video kembali.
Kemudian untuk pengujian yang terakhir, yaitu kita klik view, koefisien diagnostik, pilih opsi varian inflation factor, kemudian OK. Kemudian untuk pengujian yang terakhir, klik view, koefisien diagnostik, pilih opsi variance inflation factor, kemudian kita freeze, lalu dikasih nama. Kemudian langkah terakhir, kita save dan dikasih nama. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.